Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erlangga Adi dengan NPM 1921020076, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A, semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Prabdita, MHI. Baiklah, langsung saja dengan materi yang berjudul Pendekatan Filsafat Hukum, Ilmu Hukum atau Ilmu Sosial. Nah, ilmu hukum adalah ilmu yang beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat, dan pada umumnya maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Dan menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukamto, hukum dapat diartikan sebagai berikut, yakni 1. Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan atas dasar kekuatan pemikiran. Dan 2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi. Dan 3. Norma, yakni pedoman atau patokan. Yang keempat, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkatan norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu. Dan yang kelima, petugas atau yakni merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Dan yang keenam, putusan atau penguasa, yakni hasil proses diskresi. Dan yang ketujuh, proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dan sistem kenegaraan. Dan kedelapan, tindakan atau perilaku yang teratur. Dan yang kesembilan, jalinan nilai-nilai, yakni sebagai jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dan ilmu filsafat sosial, yaitu ilmu sosial yang merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan tersusun sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Dan menurut Plato dan Aristoteles, masyarakat mencerminkan susunan kosmos atau abadi, yang manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatan, kalau tidak ia menghancurkan dirinya. Dan pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Dan paham otonomi kosmos diganti dengan paham heteronomina, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah, dan ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Dan perubahan hukum untuk sosialnya, proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasanya ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lainnya di dunia, antara lain komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Dan penemuan-penemuan di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi atau modernisasi pendidikan dan lainnya. Dan kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat yang lain bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Dan perubahan-perubahan dari masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifisika sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Dan yang faktor-faktor mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, yaitu pada umumnya sebab-sebabnya terjadi bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Dan suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat, misalkan yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.